Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan channel saya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat pertumbuhan ayam sekarang ya. Kita tanya sama Bapak. Apa kerjanya hari ini, Pak? Dia lagi kerja ini naikkan tempat minum. Oh, ini dinaikkan ya. Ya, karena ini kalau nggak dinaikkan akhirnya pada muntah cepat kotor nih tempat minumnya. Oh, gitu ya. Makanya kita harus bisa menyetandarkan di antara kira-kira ayam itu nyampe apa belum masalah minumnya. Ya tinggi jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Ya. Tapi nggak semuanya ini harus ditinggalkan, enggak ini Mas. Karena kita harus memantau ayam. Ayam ini kan kadang-kadang ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil utamakan jangan terlalu tinggi biar nyampe tetap minum. Jadi agak direndahkan ya, Pak? Ya kalau ditinggalkan semua, kalau yang kecil kan akhirnya nggak minum. Nah, ini jadinya timbulnya kerdil. Jadinya makanya kecil terus ya. Kita ya emang bener-bener ekstra cara kerjanya ini. Iya. Ini contohnya itu kalau yang udah agak besar emang nyampe itu. Tapi bagi yang kecil kan nggak nyampe. Ini udah tinggalkan semua. Udah umur berapa ini, Pak? Kalau hari ini udah umuran 21. 21 ya? Ya. Ya, ayamnya kayak sehat-sehat ini, Pak ya. Alhamdulillah ya seperti ini mang. Ya semoga ada berhasil loh. Kira-kira udah bobot berapa ini, Pak, rata-rata, Pak? Kalau ini umuran 21 ya udah rata-rata itu 1 kilo. 1 kiloan ya? 1 kilo saya ratakan 1 kilo lah. Ya, berarti ada yang lebih juga ya, Pak ya, sebenarnya. Itu makanya rata-rata 1 Rata-rata kilo, ya? udah 1-2. Tapi saya standarkan itu 1 kilo biar yang kecil itu ikut naik yang ya? besar untuk nutupin yang kecil. Iya. Jadi saya standarkan 1 kilo. Padahal udah 1-2 ini. Ini saya perhatikan setiap kali dari waktu pertama nyuting sampai sekarang kayaknya sehat-sehat terus ya, Pak, ayamnya. Apa itu rahasianya atau kuncinya seperti apa itu? Kok bisa seperti ini terus? Normal semua kayaknya ayamnya, nggak ada yang bagi saya nggak biasa pakai kunci, tapi Pak saya kebiasakan cara kerja saya ya utamakan ya lingkungan kandang ini harus bersih. Pokok bersih itulah, harus bersih tempat ya. makan ya bersih, tempat minum pun bersih. Jangan sampai lewat 2 hari sekali baru dicuci. Pokoknya di mana tempat minum yang kotor jangan sampai ngomong target 2 hari walaupun baru sehari tapi kotor. Usahakan karena kotoran itu menimbulkan lendir. Gitu, kalau tempat minumnya ini terlalu banyak lendir, timbulnya ayam pasti bisa terjadi yang ngorok apa jenisnya itu yang jelas penyakit itu. Kita harus menstandarkan masalah obat minum jangan sampai terlalu banyak. Betul. Timbulnya overdosis kalau terlalu banyak. Makanya kita harus takar juga diantara misalnya 1 cc obat takarannya jadwalnya itu 2 liter ya saya ikutin itu. Kalau saya udah ngikutin dari jadwalnya kok emang masih kemeleset, masih ada kefatalan itu yang penting saya udah ngikut dari apa ya labelnya itu dari gitu takarannya. Ya. Berarti intinya harus rajin-rajin bersihkan ini ya, Pak ya. Selain itu Mas, selain masalah tempat minum, tempat makan dan lingkungan bersih, selain itu saya biasa menyandarkan ini dulu ini Mas. Dari waktunya brooding kecil ya? Iya, waktunya brooding ini usahakan biar ruangan tuh hangat. Di antara seng itu, ini kan atasnya kan seng. Iya, seng. Biar ngembulnya panas tuh ke bawah itu hangat, tuh jangan terlalu tinggi. Jadi rendahkan dikit ya, Pak? Iya, pokoknya kita harus bisa menstandarkan. Otomatis kita harus merasakan walaupun saya ini nggak pakai takaran suhu, kita masuk ruangan waktu brooding itu rasanya hangat apa belum. Itu aja. Jadi sebenarnya gampang lah kalau yang bisa udah gampang. Terkecuali kalau musim apa ya, musim panas itu juga hati-hati itu. Musim panas terik siang tuh memang usahakan jangan sampai terlalu banyak pemanas di drum. Hati-hati soalnya timbulnya terlalu kepanasan, akhirnya ayam pada nggak mau makan. Yang banyak tuh minum ya, Pak. Makannya kurang ya. Mempercepat ya. tumbuhnya ayam cepat besar maupun bisa berat ayam berat maksudnya. Ini kan sumber dari makan.
Iya, Kalau iya. terlalu banyak minum, yang jelas ayamnya ini nggak bisa berat. Yang ada cepet tumbuh bulu yang tebal. Oh Itu gitu ya Pak. yang biasa saya kerjakan seperti itulah. Jadi saya bukannya intinya mau menggurui secara sama kawan-kawan kita sebagai pengelola ayam, bukan. Cuman pengalaman saya begitulah. Seandainya mau minat cara kerja cara saya silahkan. Kalau enggak pun yang penting saya kan apa adanya udah Iya saya betul kerjakan betul. seperti itulah. Udah makanlah, jangan malas-malas. Memang kita ini ya gimana, walaupun Pak Bos saya ini silahkan dikelola, udah dipercayakan, nggak pernah ngontrol, kan bukan kerjaan dia. Iya iya betul. Saya dikasih kepercayaan, kita memang harus lebih hati-hati karena harapan saya biar walaupun saya memang udah ada takarannya, upah saya sekian misalnya, itu kan yang penting jangan sampai dia itu marah. Lebih-lebih kalau ada apa ya, maksudnya ada berhasil, nggak mungkin yang namanya akal manusia itu nggak punya toleransi, pasti punya. Nah ujung-ujungnya kan ini tambahan selebih dari upah Mas apa Pak, saya tambahin dalam arti bonus bagaimana gitu ya. Iya. Artinya bonus gitu, bisa kayak gitu. Sepelit apapun kalau emang berhasil, insya Allah bisa kebuka dengan sendirinya Pak Bosku. Betul betul betul. Yang penting kalau orang dikasih kepercayaan, ya balik juga kita harus dorong lola ayam. Emang bener-bener lah caranya ngelola ayam gimana. Itu pun saya semakin ya sedih dibanding sama kawan. Bukannya saya ini nggak mau sekolah sama kawan, nggak, kepengen caranya lebih meningkat lagi gimana gitulah. Iya betul. Kayak itu kepengen saya lebih meningkat lagi gimana caranya saya biar ada dapat lebih dari yang kemarin itu. Iya iya iya. Pak. Berarti perawatan itu memang harus ekstra dari kecil ya Pak ya? Ekstra dari kecil, bener. Walaupun udah besar ini ya, ini kita harus jangan segan-segan kita bermalas-malasan bangun malam. Yang jelas nih, mantau mana yang kebocornya tempat minum, ada juga ada ayamnya terjepit karena jaringnya sobek. Ini kita harus tolongin biar kalau otomatis kalau jaringnya sobek terjepit itu tuh apa ya, ribut terus yang terjepit itu. Kawan-kawan tuh akhirnya pada ketakutan. Nggak Nah, makan ya Pak? karena timbul ayam satu yang bikin menimbulkan pada ketakutan, akhirnya kan nggak makan, makannya nggak fokus. Iya iya. Ini kita harus Betul, hati-hati betul. walaupun malam ya kita sering keliling. Iya iya iya. Lebih-lebih kalau ada yang mati misal apa ya, jangan lama-lama yang mati itu terlalu menggeletak di kandang, cepat keluarkan. Cepat keluarkan ya Pak ya? Karena terlalu lama di kandang kadang-kadang sampai membusuk, dipatokin sama kawannya, ini jelas lebih menular penyakit tadi. Iya Itu betul mah betul. hati-hati memang ya. Ini kalau pakannya ini udah pakai pakan yang keberapa ini Pak? Kalau tempat pakan ini, Bukan, maksudnya pakanannya udah SB oh berapa kalau gitu? merek pakan ini udah pakai SB11. SB 11 ya, seumur ini ya. Iya ya. Karena udah umuran se 10 ke atas, ini udah pakai SB11. Gitu ya. Tapi banyak juga ada yang ya ada juga yang namanya sama-sama pengelola ayam, mungkin ya ada yang berpendapat katanya entah asupan vitamin dari pakan kurang, entah dari komen katanya dari vitamin minum yang kurang. Biar saya nggak mau tahu itu, yang penting saya berikan diri saya sendiri apa adanya, cara saya ngelola gitulah. Iya betul Ya betul. gitu. Yang penting ini udah saya usahakan semaksimal mungkin, kebersihan lingkungan udah saya jaga, tempat minumnya, tempat pakannya, apalagi lantainya sehabis ayam panen itu dicuci, bener-bener dicuci dengan setik itu yang bersih. Itu modal utama kayak gitu saya. Dan pemanasnya ini harus kita bisa menyetandarkan masalah ketinggian di antara pendek dan tingginya, kita ngikutin drum gitu. Dan lagi pula emang paling rentan menurut saya sendiri, emang ya saya anggap nggak semudah itu dibayangkan. Kadang-kadang dikirimnya udah aman tapi ininya bocor kan, Iya. timbulnya sewaktu masih berunding kan otomatis masih pakai serbuk. Iya betul. Ini kita harus benar-benar sering mengontrol masalah bawahnya tempat minum, serbuk tersebut basah apa enggak. Basah, lembab Ini ya. timbulnya paling hati-hati kalau emang apa ya, serbuknya sampai basah, kita harus cepat menggantinya dengan yang kering. Iya iya iya. Jangan kalau lembab itu jangan pokoknya hindarilah. Kalau yang lembab apalagi basah hindari, pokoknya harus yang kering.
Jadi perawatannya ekstra sekali ya Pak ya. Ekstra, emang benar-benar ekstra emang. Kalau kepingin berhasil emang cara kerjanya emang seperti itu. Tapi ya kita kan sekedar usaha cara Iya, kerjanya kan. betul betul. Tapi alhamdulillah setiap periode ya Mas kan lihat sendiri ya ini Iya, adanya betul, ayam udah berapa periode itu alhamdulillah ayamnya ya Sehat-sehat yang ya, Pak. ngomong gelombang ya wajar kayaknya masih AB kan bukannya AB CD sampai 3 ambalan ya nggak mungkin lah alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. iya. Kuncinya yang penting ya harus benar-benar terus dipantau ya Pak ya. Terus dipantau emang ya layaknya ngelola ayam memang seperti itu emang capek tadi. Jadi jangan paling gampang sebenarnya ngelola ayam nggak gampang bagi sendiri saya kok. Kadang-kadang orang-orang yang mungkin Sibuk saking, ya Pak. saking lihainya, saking seniornya mungkin cara ngelola ayam. Tapi saya sendiri udah ya berapa kandang aja dan berapa tahun ngelola ayam ini memang masih saya anggap kadang-kadang ada kerumitannya juga. Di mana rumitnya itu Pak? Ya rumitnya itu kadang ini udah saya kerja sama semaksimal mungkin terpaksa ada masih ya pernah juga ngalamin yang gelombang. Ada yang setengah kilo, Berarti ada nggak yang 1 kilo, nggak rata ya Pak ada ya? yang 1 kilo lebih. Ini kan namanya gelombang. Gelombang. Nah kalau yang periode ini udah umuran 21 ini alhamdulillah ya wajar ini ngomong gelombang nggak bisa dikatakan gelombang karena diantara yang betina misalnya 7 on, kalau yang jantan 1 kilo misal Iya ya. ini hal yang wajar karena diantara betina sama jantan Beda itu ya, Pak? Beda beda ya? paling beda ini beda. Kalau ini lihat nih kalau yang betina cepet tebal bulunya. Oh gitu ya Pak. Itu Tapi bedanya ya? makanya emang ya sama aja. Sama ya? Sama, cuman kok saya nggak tahu Beda faktor bentuknya gimana, ya? tapi yang jelas beratnya ini selisih. Selisih ya? Walaupun makannya sama-sama kuat, tetap beratnya selisih. Lebih ya? tinggi yang jantan. Hmm. Itu masalah berat ayam. Oke teman-teman, bisa dilihat nih ayamnya, alhamdulillah sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Itu tadi penjelasan dari bapak saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai usaha ternak ayam. Semoga berhasil juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Besar.